Halo Sobat Smatrik, selamat datang kembali di Smatrik on Air. Your fight, your flight, your impact. Nah Sobat Smatrik, di sini kita bakalan ngobrol santai tapi berbobot, mengudara dengan kreativitas, dan tentu saja mendaratkan inspirasi buat banyak orang. So, fasten your seatbelt karena kita siap take off. Let's go! Nah Sobat Smatrik, hari ini tuh kita bakalan bahas topik yang berhubungan dengan remaja, yaitu kesehatan mental. Dengan topik ruang rasa. Langsung saja kita sambut Kakanda Muhammad Fadli Ramadan. Halo Kak. Halo. Nah Kak, boleh dong dikenalin dirinya ke Sobat Smatrik agar Sobat Smatrik itu lebih tahu tentang Kakak. Jadi baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Ramadan, perwakilan generasi terampil ruang rasa UPT SMA Negeri 3 Katalar. Dan adapun rekan-rekan saya, yang pertama ada Yahya Yandrin Rahindi, yang kedua ada Adina Resa Naswa, yang ketiga ada Ilmi Farisa Rikram, yang keempat ada Putri Rahmadani, dan yang keenam ada Nabila Reski Amelia. Itu tadi perkenalan dari Kakak dan perwakilan dari tim ruang rasa lainnya. Nah selanjutnya kami akan perkenalan diri. Saya Rayhan Alasyar dari kelas 11 Alexander Graham Bell. Dan saya atas nama Rika dari kelas 11 Alfred Nobel. Nah Kak, sebelumnya bisa dijelasin nggak apa itu ruang rasa? Oke, jadi ruang rasa adalah sebuah platform yang berbasis web kesehatan mental yang menjadi wadah konseling, refleksi, dan bimbingan bagi siswa-siswi UPT SMA Negeri 3 Katalar, dan khususnya bagi remaja. Nah, itu tadi penjelasan dari ruang rasa. Terus Kak, tadi saya mendengar tentang platform yang berbasis website. Terus di dalam ruang rasa ini, apa sih Kak fitur-fitur dari website ini? Oke, jadi kami di ruang rasa menyediakan 4 fitur utama. Yang pertama ada ruang bercerita, ruang konseling, ruang cek psikologis, dan ruang informasi. Wow, keren. Nah Sobat Smatrik, itu tadi 4 fitur dari website ruang rasa generasi terampil tadi. Nah Kak, boleh dong Kak disebutin dan dijelasin apa sih Kak 4 fitur generasi terampil ini? Oke, jadi yang pertama itu ada ruang bercerita, di mana para pengguna dapat bercerita secara anonim dan memberikan reaksi yang dia pilih sendiri. Dan yang kedua ada ruang cek psikologis, di mana teman-teman dapat menjawab pertanyaan yang telah kami sediakan dan dapat direaksikan di akhir pertanyaan. Yang ketiga ada ruang informasi, di mana ruang informasi ini berisi informasi-informasi tentang kesehatan mental. Dan yang keempat ada ruang konselor, di mana ruang konselor ini kami telah menyediakan konselor yang dapat dihubungi dan dibimbing untuk siswa-siswi yang mengalami kecemasan kesehatan mental. Nah Kak, sebelumnya saya ingin bertanya, menurut Kakak mengapa kesehatan mental itu penting? Jadi menurut saya kesehatan mental itu penting karena menurut data WHO pada tahun 2023, 7 dari 10 remaja yang mengalami kesehatan gangguan mental. Maka dari itu kami mengangkat bahwasannya dari UPT SMA Negeri 3 Katalar masih banyak yang mengalami kecemasan, kesehatan mental, dan gangguan dari kesehatannya. Nah Kak, saya ingin bertanya lagi, apakah permasalahan mental itu penting untuk diatasi dan mengapa? Oke, jadi permasalahan mental itu sangat penting diatasi karena menurut data WHO tahun 2023, 7 dari 10 remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental. Maka dari itu kami dengan bangga mengangkat ruang rasa sebagai wadah untuk siswa-siswi UPT SMA Negeri 3 Katalar dan khususnya bagi remaja. Terus Kak, bagaimana proses atau tahap pengembangan dari website ini? Oke, jadi tahap dan proses pengembangan dari website kami itu terdiri dari 6. Yang pertama ada riset, di mana kami mencari permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang kedua ada diskusi tim. Diskusi tim ini kami mencari ide dan solusi permasalahan yang telah kami dapatkan.
Yang ketiga ada pembuatan desain. Yang keempat ada pembuatan prototipe. Yang kelima ada tahapan coding. Dan yang keenam ada uji coba dan evaluasi. Oh iya Kak, apa sih tantangan Kakak dan teman-teman Kakak alami selama proses pembuatan web ini? Oke, jadi kami sebagai siswa kelas 12 dari tim Ruang Rasa mengalami kesulitan persiapan antara organisasi, akademik, dan untuk PTN impian kami, karena kami kelas 12 ini ingin melakukan tes kompetisi akademik. Dan dengan cara memanajemenkan waktu, saya sendiri sebagai ketua Pandu Digital berhasil memanajemenkan waktu antara organisasi, akademik, dan persiapan generasi terampil, dan dapat menyelesaikan dengan sukses. Baik, terima kasih banyak ya buat Kak Fatli yang telah hadir sebagai narasumber kita pada episode hari ini di Smartrik on Air, dan Sobat Smartrik yang sudah menemani kami dari awal episode sampai penghujung episode kali ini. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap mengudara. Smartrik on Air, your vibe, your vibe.